Hai, saya mulai lagi dari awal. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah praktek perancangan kota. Semoga kalian, semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian sempat um, menikmati break, semester break, walau mungkin sejenak dibandingkan yang dibandingkan sebelum-sebelumnya, tapi ya semoga breaknya menyenangkan. Um, sebelum sebelum kita menginjak ke pokok bahasan minggu ini, izinkan saya menyampaikan satu atau dua buah berita. Yang pertama, um, saya tadi dikabari kalau ada salah satu teman kita yang tidak bisa menghadiri sesi tidak bisa bergabung dalam sesi praktek perancangan kota di pagi hari ini karena ayahnya sedang di rumah sakit dan kondisinya cukup dan kondisinya kritis gitu. Masalah tadi saudari Fatika. So uh, mari kita bersama-sama sending our prayers. Kita sama-sama mengirimkan doa dan dukungan kepada uh, kepada rekan kita Mbak Fatika dan keluarganya. Yang kedua, berita yang cukup menyenangkan dan berita yang membanggakan. Salah satu tim studio yang kemarin ikut perencanaan tapak, um, dan hasil karyanya diikutkan ke lomba desain kawasan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sekolah Perencanaan di Indonesia, ASPI. Salah satu tim dari PWK ITS meraih juara satu dalam lomba desain kawasan tersebut. So awesome sauce gitu. Mereka sekarang perwakilan tim sekarang sedang berada di Bali, dan tadi pagi telah menerima penghargaannya secara langsung dari pengurus ASPI. So, okay, so that's the news. Bentar, kan. Oke. Okay. Bagi maaf kalau tadi ada sedikit. Oke, okay, bagi yang ada kendala teknis, tidak bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa. Um, kita semua bisa memahami. So terima kasih atas informasinya. Oke, okay. Kita mulai. Sekali lagi sebelum kita mulai, kalau ada yang belum scan QR code atau belum menandai presensinya, saya ingatkan kembali untuk menandai presensinya. Um, Praktek perancangan kota. Finally, let's get this show on the road. Um, sebelumnya sebelumnya praktek perancangan kota ini hanya terdiri atas dua kelas. Baru baru kali ini kami menyelenggarakan uh, banyak kelas begitu ya. Kita di sini kelas B diampu oleh saya dan Pak Yusuf. Di sini muncul QR code lagi. QR code ini akan membuka profile LinkedIn saya kalau uh, kalian berminat untuk mengikuti saya di LinkedIn. Saya biasanya sharing random information, tapi informasi seputar seputar dunia perencanaan dan dunia pendidikan. So if you're interested, silahkan scan dan follow. Saya tahu beberapa di antara kalian sudah ada yang follow saya di situ. So thank you for that. Okay. Minggu ini kita start slow dulu. Kita mulai dengan pengantar perkuliahan. Saya akan sampaikan rencana pembelajaran semester ini. Uh, apa saja kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang 16 minggu 16 minggu yang akan datang ini, terus kemudian rencana evaluasi, dan tata laksana perkuliahan secara umum. Um,
sedikit overview atau penjelasan umum materi perkuliahan dan kalau kalau kalian berminat, saya akan sampaikan contoh best practice dari kakak tingkat kalian. Jadi bisa dan nanti contoh best practice ini saya unggah juga di Classroom supaya kalian bisa mengakses dan melihat um, apa sih sekiranya yang diharapkan dari yang diharapkan dari perkuliahan ini gitu. Oke, pokok bahasan selama beberapa minggu ke depan secara garis besar ada empat kategori atau empat materi utama begitu. Metode dan proses perancangan, teknik perancangan melalui kriteria terukur dan tidak terukur, kemudian bahas sedikit tentang produk perancangan dan implementasi dan strategi perancangan. Mungkin beberapa dari kalian merasa loh ini kan sudah dapat waktu teori perancangan dan morfologi kota kemarin gitu. And yes, kami juga menyadari hal itu. Ada beberapa pokok bahasan yang memang overlapping. Oleh karena itu, um, saya coba petakan seperti ini. Ada yang paling kental overlapnya adalah metode dan proses perancangan. Harusnya saat teori perancangan dan morfologi kota kemarin, metode dan proses perancangan yang sifatnya internalized, synoptic, incremental, fragmental, pluralistic, dan radical itu sudah disampaikan sebelumnya. Lalu saya lihat di RPS praktek perancangan kota, internalized, synoptic, dan kawan-kawan itu dicantumkan kembali gitu. Kriteria perancangan juga kalau di teori perancangan dan morfologi kota barangkali sifatnya lebih general, apa saja yang masuk kriteria terukur dan tidak terukur. Yang terukur seperti ini kebalik sebenarnya. My bad. Yang tidak terukur adalah yang di atas, kemudian FAR, BCR, dan kawan-kawan ini adalah kriteria-kriteria yang terukur, floor area ratio, building coverage ratio, open space ratio, dan seterusnya. Sedangkan Shirvani, Lynch, Transik, dan Ashihara yang sifatnya menggali kesan ruang, menggali identitas, dan sebagainya itu masuk kriteria-kriteria tidak terukur sebenarnya. So, sebentar. Tolong beritahu saya kalau seandainya suara saya kurang jelas atau putus-putus karena saya mendapat notifikasi dari aplikasi kalau saya memiliki low system resources. Oke. Sampai mana tadi? Oke, kalau di teori perancangan dan morfologi mungkin lebih umum, di praktek perancangan kota kita coba lihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau mengoperasionalkan kriteria-kriteria tersebut. Gitu. Kemudian untuk metode dan proses perancangan, barangkali kalau kalian punya sampel produk perancangan kota, rencana tata ruang, rencana detail tata ruang atau RTBL, kita barangkali itu bisa kita diskusikan. Tentunya saya juga akan mencari gitu ya. Itu bisa kita diskusikan apakah proses apakah produk tersebut dihasilkan melalui proses yang internalized, melalui proses synoptic, incremental, dan seterusnya gitu. So, kita coba agar pada mata kuliah perancangan kota ini, praktek perancangan kota ini kita bisa lebih hands on, lebih aplikatif gitu. Lalu mengenai kriteria-kriteria ini, selain yang sudah disampaikan sebelumnya, barangkali rencananya akan saya tambahkan dengan beberapa kriteria tambahan seperti walkability atau walkable neighborhood, kriteria walkable neighborhood itu. Kalau
kriteria walkable neighborhood ini saya kesulitan sebenarnya memasukkan dia ke dalam kotak terukur atau tidak terukur, karena menurut saya aspek atau pendekatan walkability ini adalah dia meliputi kriteria terukur dan ada elemen-elemen tidak terukurnya juga, so hybrid begitu. Kemudian kriteria lainnya barangkali water sensitive urban design atau WSUD. Itu jelas sesuatu yang terukur karena kita melihat permeabilitas tanah, kemudian debit air dan lain sebagainya gitu. Kriteria lainnya yang barangkali akan saya yang rencananya akan saya sampaikan adalah crime prevention through environmental design gitu. Dan kita coba eksplorasi bagaimana desain lingkungan, environmental design tersebut bisa mempengaruhi perilaku manusia. CPTED atau CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, ini juga sama seperti yang walkable neighborhood tadi. Saya kesulitan meletakkan dia di dalam kotak terukur atau kotak tidak terukur. Menurut saya itu adalah campuran, itu adalah pendekatan yang hybrid begitu. Karena misalnya kenapa walkable neighborhood dan CPTED itu saya anggap hybrid, karena kalau kita mau memasukkan unsur-unsur terukur di dalamnya seperti permeabilitas ruang, kita bisa menggunakan pendekatan space syntax yang mengukur keterhubungan antar ruang, hubungan langsung, tidak langsung dan lain sebagainya. So a lot of things to do. Semoga bisa kita jejalkan dalam waktu beberapa minggu ke depan. Gitu. So itu solusi yang saya tawarkan untuk mengatasi overlap materi ini gitu. Jadi supaya nggak supaya nggak 4L gitu ya, lu lagi gitu. So, menginjak ke tugas praktek perancangan kota, tugas-tugas di sini adalah tugas kelompok. Ini sama, saya nggak boleh bilang sama, mirip dengan dengan perencanaan tapak. Ada 4 laporan yang akan kalian susun dalam satu semester ini. Yang pertama adalah laporan kompilasi data, yaitu identifikasi karakteristik wilayah studi yang akan kalian kembangkan seperti di perencanaan tapak kemarin. Kemudian laporan analisis, kalian mengidentifikasi permasalahan di wilayah studi, kemudian potensi atau potential solutionsnya itu apa saja, possible solutionsnya apa saja. So itu laporan analisis. Kemudian di konsep, kemudian laporan ketiga adalah laporan konsep perancangan kawasan. Kalian sudah memilih konsep atau pendekatan yang akan digunakan sebagai atau konsep yang ditawarkan sebagai solusi terhadap permasalahan yang kalian identifikasi. Gitu. Yang terakhir adalah laporan akhir, konsep sudah matang, terus kemudian tim praktek perancangan kota sepakat bahwa di laporan akhir ini pada tahap laporan akhir ini kalian juga menyusun presentasi dan video visualisasi rancangan kawasan. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, atau kalau misalnya belum ada, saya coba saya ajak teman-teman untuk mengeksplorasi rencana RPS dan RE-nya gitu. Saya ganti dulu.
Hmm. Right. Harusnya bisa langsung share. Anyway. Oke. Okay. Seharusnya dokumen RPS ini sudah muncul di layar teman-teman sekalian. Um, right. Kelas praktek perancangan kota semester ini seperti yang saya katakan cukup besar sekali. Bahkan kami harus apa namanya merekrut merekrut personel tambahan. Biasanya yang mengelola adalah Pak Ardi, saya dan Pak Yusuf. Gitu. Tapi semester ini kami menambahkan Pak Heru Purwadyo, dosen senior di Departemen PWK ITS. Dia sebenarnya sudah purna tugas, tapi kami aktifkan kembali karena we need help. Pak Aris, kemudian Bu Karin dan Pak Brandika yang menangani kelas uh, internasional gitu. So this is a first bagi kami semua gitu, menghandle kelas yang sedemikian besarnya. So, salinan RPS dan TOR praktek perancangan ini sebenarnya sudah saya unggah di mana di Classroom, dan ini juga bisa kalian akses kapanpun. Let's move on. Terus bagaimana saya sampaikan tadi ada empat pokok bahasan utama: metode, teknik, produk, dan implementasinya. Bagaimana implementasi ini sebenarnya 11-12 dengan produk perancangan, karena ada mekanisme, ada unsur regulasi, ada unsur administratif di situ gitu. Terus ya, sebagai tambahan informasi, saya akan handle 6 sampai 7 6 minggu pertama, dan ini sekedar flagging timelinenya saja, bahwa pengumpulan evaluasi 1 yaitu laporan kompilasi data itu kami jadwalkan pada minggu ke-6. Lalu minggu ke-10 atau ke-11 pengumpulan evaluasi 2 yaitu laporan analisis, dan minggu ke-13 pengumpulan evaluasi 3 atau konsep perancangan kawasan yang berupa block plan pada minggu ke-13, dan minggu ke-16 atau minggu terakhir adalah laporan akhir, yang juga disertai oleh presentasi dan animasi 3 dimensi. Presentasi ini bisa dilakukan secara langsung, live, real time seperti ini, atau mungkin nanti akan diselenggarakan secara terekam atau recorded begitu. Itu tergantung dari ketersediaan waktu dari para pengampu. Saya sih idealnya ini dilakukan secara real time, secara langsung, supaya kita bisa berdiskusi secara langsung, bisa ngobrol begitu. Ya, semoga bisa kita laksanakan demikian. Oke, RPS oke. Okay. Kalau gitu, saya sampaikan rangka acuan kerja praktek perancangan kota. Tugas kelompok atau tugas besar mata kuliah praktek perancangan kota ini bertajuk perancangan kawasan tematik.
yang di highlight adalah kenyataan bahwa seringkali antara upaya perancangan fisik secara makro dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari skala mikro itu seringkali tidak terjadi kesesuaian gitu. Um, dan ketidaksesuaian ini sebenarnya highlight atau menyoroti pentingnya kesinambungan antara rencana tata ruang yang orientasinya adalah perencanaan kegiatan hunian, komersil, apalagi industri dan lain sebagainya. Itu kan activity based yang kita lakukan zonasi dan lain sebagainya itu kan activity based. Gitu. Ini ketidaksesuaian pemenuhan kebutuhan makro dan mikro ini menyoroti pentingnya keterkaitan antara morfologi perkotaan, bentuk fisik sebuah kawasan dengan aktivitas-aktivitas yang direncanakan di dalamnya, gitu ya. Karena um, kalau kita kalau kita pikirkan lebih jauh, um, kegiatan manusia, aktivitas manusia itu berevolusi atau berubah lebih cepat dibandingkan lingkungan fisiknya. Seringkali begitu. Padahal yang kita rencanakan di rencana tata ruang itu adalah fisiknya. Gitu. Adalah aktivitasnya. Ketika aktivitas itu berubah, fisiknya ya kayak gitu terus. Gitu. Dan dan ini seringkali karena bentuk fisiknya yang tidak bisa mewadahi kebutuhan kegiatan masyarakat, disitulah terjadinya ketidaksesuaian sehingga harus dimodifikasi, harus diadaptasi ulang gitu. Begitu maksud dan tujuan menyusun dokumen rancangan berisi program bangunan dan lingkungan. Sasarannya sesuai dengan poin-poin evaluasi itu tadi, identifikasi karakteristik kawasan perencanaan, laporan kompilasi data, identifikasi potensi dan masalah kawasan perencanaan atau kawasan perancangan, laporan analisis, kemudian perumusan konsep perancangan kawasan dan arahan pengembangannya, laporan konsep perancangan, dan yang terakhir adalah visualisasi kawasan. Laporan yang melengkapi poin evaluasi semester ini gitu. Lokasi tugas di kota Surabaya dan dengan ditentukannya kawasan-kawasan prospektif yang akan dikembangkan. Kawasan-kawasan prospektifnya itu apa saja? Kawasan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa. Beberapa di antara kalian mungkin akan memilih untuk menggarap kawasan bersejarah, atau mungkin ada yang ingin mengangkat kawasan pesisir. Di manakah letak kawasan pusat perkantoran, perjas dan kawasan bersejarah dan kawasan pesisir ini? Ya silakan ditentukan sendiri sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku. Saya kira designasi atau saya kira kawasan-kawasan ini sudah ditetapkan secara resmi, kita tinggal ambil saja, nyaplok gitu aja. Ya, honestly kembali ke sini, kembali ke soal lokasi. Honestly sebenarnya sesungguhnya kami ingin membawa lokasi tugas ini supaya ke lokasi-lokasi lain, nggak melulu di Surabaya, tapi karena keterbatasan resource dan keterbatasan waktu, untuk sementara ini kami batasi lokasi tugasnya di kota Surabaya. Oke. Ini adalah sebuah group work atau group assignment, masing-masing kawasan ditangani oleh kelompok, dan penentuan tema kawasan yang tersedia itu bisa kalian diskusikan terlebih dahulu dengan kami. Kalian tentukan sendiri tema kawasan yang ingin kalian kembangkan.
Tentunya dengan memberikan argumen pada kami mengapa kawasan itu dipilih serta mengapa tema kawasan itu dipilih atau mengapa tema kawasan yang kalian pilih itu sesuai dengan lokasi yang dipilih gitu. Kita satu kelas ini ada berapa ya? 36. Ada 36 mahasiswa. 36 mahasiswa. Jadi saya kira kalau ya, setiap kelompok beranggotakan 6 orang. So kita punya 6 kelompok yang akan job this year. Jadi saya editnya lagi. So setiap kelompok beranggotakan 6 orang, jadi kita punya 6 kelompok. 6 kelompok, kawasannya ada 4. Dua kelompok yang lain berarti ada kawasan-kawasan yang akan diulas atau dibahas oleh dua kelompok. That's fine. Kemudian bicara soal lingkup pekerjaannya atau lingkup tugasnya, mirip dengan perencanaan tapak, data dan analisis dilengkapi dengan foto, peta. Kalian juga boleh melengkapinya dengan sketsa kalau memungkinkan. Dan data yang digunakan antara lain ya tata guna lahan, kemudian tata masa bangunan, bentuk bangunan, berapa tingkat intensitas pemanfaatan ruang, dan intensitas pemanfaatan ruang atau IPR ini diukur melalui KDB, koefisien lantai bangunan, daerah hijau, dan tapak basement bila ada. Lalu ketinggian bangunan, selubung bangunannya bagaimana, garis-garis sempadan, langgam atau fasad, di antara sekian komponen. Mungkin yang agak menantang adalah langgam, dan langgam, kesan, dan material, warna atau tekstur. That's okay. Seringkali material ini skalanya sangat-sangat mikro. Dia lebih kepada atribut fisik masing-masing bangunan. Tapi yang saya sarankan biasanya adalah material atau warna yang dominan di suatu koridor atau di suatu blok itu apa. Jadi misalnya menurut saya koridor Raja Wali itu kalau warna yang pertama kali tertangkap adalah putih dan abu-abu misalnya. Jadi warna yang dominan. Kalau tekstur saya lupa mau ngomong apa tadi tekstur. Anyways, moving on, figure ground, linkage, place, kemudian sirkulasi, parkir, RTH, jaringan jalur pejalan kaki kalau ada, terus kemudian aktivitas pendukung. Poin yang ketujuh ini, aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung itu kalau nggak salah istilah aslinya dalam bahasa Inggris adalah activity support. Activity support kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pendukung kegiatan sebenarnya. Jadi ada poin yang ketujuh ini hati-hati dalam menerjemahkan. Saya menerjemahkannya sebagai pendukung atau penunjang kegiatan. Ada fasilitas apa saja di kawasan yang akan kalian kembangkan itu, yang fasilitas apa saja yang mendukung aktivitas atau mendukung aktivitas yang berlangsung di dalam kawasan tersebut gitu.
Misalnya ini kawasan rekreasi, ya ada fasilitas rekreasinya enggak, kayak gitu. Um, Kalau aktivitas pendukung, um, artinya bisa macam-macam aktivitas pendukung. Misalnya ada perkantoran, ada blok perkantoran, terus kemudian di sebelahnya ada warung misalnya. Warung itu menjadi pendukung aktivitas di perkantoran karena ketika break karyawannya makan di situ misalnya. Itu adalah aktivitas pendukung. Tapi yang kita tekankan dalam perkuliahan ini adalah aspek-aspek fisik, adalah aspek-aspek fisik atau komponen-komponen fisik sebuah kawasan. Jadi no, yang poin ketujuh ini it's the other way around, penunjang aktivitas. Lalu yang hal yang lain yang diobservasi adalah penanda kawasan, signage, preservasi. Poin yang nomor 9 ini paling relevan apabila kalian mengerjakan atau apabila kalian memilih tema kawasan bersejarah preservasi. Tapi kalau kalian memilih kawasan pesisir, preservasi ini juga relevan. Karena yang dipreservasi adalah lingkungan non binaan gitu. Kemudian sistem prasarana dan utilitas lingkungan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tahapan tugas saya kira sudah saya sampaikan tadi secara uh, general. Sistematika penulisan laporan sudah disediakan di dalam TOR, tapi poin-poin atau subbab di dalamnya cukup fleksibel. Apabila kalian ingin menambahkan subbab lain atau ingin mengubah subbab yang ada, silahkan. Itu tergantung dari kebutuhan dan kondisi existing di lapangan. Laporan umum, laporan analisis 1/4 ditulis kembali dengan format di atas, atau mungkin ada perubahan saat menulis laporan analisis. Laporan konsep perancangan juga sama, tapi di sini laporan konsep perancangan penekanannya adalah pada visi pembangunan, kemudian rancangan struktur tata bangunan, rancangan atau arahan tata bangunan dan lingkungan, atau rencana bloknya bagaimana, dan lain sebagainya. Keluaran berupa ini. Oke. Sampai sini RPS dan rencana evaluasi, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kalau ada silahkan langsung unmute. Belum ada, that's fine. Ini kalau gitu saya kasih sneak peek aja, best practice dari grup sebelumnya. Kebetulan kelompok yang kebetulan ini tema perancangan yang diambil adalah tema kawasan bersejarah. Lokasinya adalah di koridor Jalan Raja Wali. Mungkin kalian bertanya, mengapa kok kelompok ini yang dipilih sebagai contoh best practice? Sebenarnya ada beberapa, dilalah gitu ya. Dilalah saya kok lupa. Saya taruh contoh-contoh yang lainnya itu di mana. Sementara ini yang saya temukan adalah ini. Mengapa kok mereka dipilih? Apakah karena mereka memenuhi TOR ini memenuhi semua checkbox di dalam TOR? Iya dan tidak gitu.
Selain kelengkapan selain kelengkapan dan kesesuaian dengan Tor, sebentar, maaf. Oke, okay. Selain kesesuaian dengan Tor, ada beberapa hal juga yang tidak sesuai. Tapi mereka mengadaptasi substansinya itu, kelengkapan substansinya sesuai dengan kebutuhan konsep perancangan yang mereka kembangkan gitu. Ini pendahuluan, latar belakang tujuan, gambaran umum wilayah, beberapa peta delineasi, dan mereka, karena ini adalah kawasan bersejarah, mereka menyoroti atau mereka membahas mereka mengawali laporannya dengan ulasan mengenai sejarah kawasan perencanaan. Um, sejarah sejarah kawasan yang akan dikembangkan bisa pembahasan mengenai sejarah kawasan perancangan bisa bisa kita anggap sebagai sesuatu yang penting atau kurang relevan, tergantung dari tema. Tapi ulasan mengenai sejarah kawasan perancangan biasanya bisa memberikan konteks perancangan. Kalau kita melihat sejarah sebuah kawasan, kita akan paling nggak kita bisa memahami mengapa kawasan itu menjadi seperti ini sekarang gitu. Kenapa kok tampilannya begitu? Kenapa kok bangunannya begitu? Kenapa kok koridornya begitu? Kenapa kok bloknya begitu? Um, so, walaupun kalian akan mengembangkan kawasan perkantoran atau perdagangan dan jasa, misalnya, mengunjungi sejarah kawasan tersebut bisa jadi um, bisa jadi adalah sebuah langkah awal yang baik gitu. Terus isu-isu strategis yang diidentifikasi, dan ini adalah kondisi existing, jarak terhadap KKOP, keamanan dari bahaya kebakaran dan lain sebagainya, high exposure plane, hingga terus intensitas pemanfaatan ruang, hingga it's a lot, 160 sekian halaman. So mereka bahkan sampai mengidentifikasi trayek atau rute-rute angkutan umum yang beroperasi di kawasan tersebut. Dan again, trayek trayek atau rute angkutan kota ini bisa ada, bisa enggak. Kalau memang di kawasan kalian nggak ada, ya that's fine. Tapi kelompok ini kebetulan menangkap sampai sejauh ini gitu. So that's good. Dan identifikasi akses dan itu standar, compatibility, dan seterusnya. Ini fakta dan analisa, ini laporan kompilasi. Gitu. Well, you know what? Saya masih harus meringkas atau mengedit contoh-contoh laporan ini. Saya kira setelah saya selesai mengedit laporan ini, akan saya unggah ke Classroom. Ini contoh pengembangan perancangannya. Ini udah identifikasi tempat parkir, terus kemudian ada beberapa sarana interaksi,
usul penambahan jalur sepeda, penguatan street furniture berupa lampu jalan, pemberian bangku bangku taman. Bahkan mereka juga memilih, karena ini adalah kawasan heritage, mereka memilih langgam bangku tamannya, detail-detailnya, signage, pembatas-pembatas jalan berupa bollards, sampai ke gaya keramik pedestriannya. Itu beberapa lokasi, ada beberapa kawasan riverfront, terus kemudian ini adalah contoh visualisasinya. Hang on. Visualisasi kawasan, PKL atau food court, dan upaya penyelarasan fasad bangunan agar tampak lebih harmonis. Penerapan jalur sepeda, dan ini adalah visualisasi tactile facilities untuk mereka yang memiliki keterbatasan atau memiliki kebutuhan yang lain, difabel. Pelican Crossing. So, yang mereka lakukan cukup detail gitu. Oke, ya, saya unggah aja supaya kalian bisa mengakses dan melihat contohnya seperti apa cara sendiri. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, tugas kita untuk minggu ini, tugas saya adalah untuk melengkapi contoh-contoh best practice tadi, mengunggahnya ke mana? Mengunggahnya ke Classroom. Tugas kalian untuk sementara ini adalah menyediakan daftar kelompok ke saya. Kalau bisa by the end of today, daftar kelompok itu diserahkan ke saya. Supaya saya bisa set up kelompok-kelompoknya di Classroom ini, supaya dalam penilaian dan lain sebagainya akan lebih mudah kalau kalau kelompok itu bisa saya transfer ke Classroom gitu. So, saya akan unggah ini dan kalian akan menyerahkan daftar kelompoknya ke saya. Right. Oke, apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya ingatkan kembali untuk melengkapi untuk mengisi menandai presensi atau kehadiran teman-teman sekalian. Kalau bagi yang belum scan QR code-nya, silakan kalian bisa scan sekarang atau masukkan 678970 ke dalam sistem presensinya. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan untuk dalam kuliah pengantar ini. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih, and I wish you all a very lovely day. Dan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya tunggu daftar kelompoknya. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.